Setelah kemarin kita ngebahas impresi pertamanya soal mobil ini dan juga sempat main-main bareng di sirkuit, kali ini untuk ulasan lebih lengkap kita ngetes harian LMPV paling fenomenal dari Mitsubishi. Tapi kalau kemarin kita ngebahas yang versi Ultimate, kali ini kita ngebahas yang trim di bawahnya yaitu tipe Sport. Kira-kira kayak apa impresi berkendara kami soal mobil ini? Yuk, bersama gue 9 kita bahas bareng. Ini dia Mitsubishi New Xpander tipe yang Sport. Nah, tentunya teman-teman, Mitsubishi New Xpander ini baik tipe yang Ultimate ataupun yang Sport secara tampilan luar hampir tidak ada bedanya teman-teman. Dari depan sih masih sama. Ini grill model barunya, headlamp model barunya T-shape dan juga daerahnya masih sama. Dari depan tampaknya ikonik banget. Sedangkan dari samping tentunya siluetnya masih khas Xpander ya, dimensinya pun nggak manjang dibanding versi yang sebelumnya. Tapi untuk Ultimate dan Sport perbedaannya ada dua teman-teman yang kelihatan. Ini spionnya beda, kalau yang Ultimate warnanya chrome gitu ya, kalau ini warna body dan kakinya. Ini bedanya hanya sedikit turun satu level, tapi peleknya dikasih yang bareng sama yang bawah-bawahnya. Peleknya mirip sama yang Exit sama yang GLS. Ini adalah peleknya pelek ring 16 yang dibalut sama ban profil lebih tebal. Profilnya 65 teman-teman, ukurannya 195. Sedangkan kalau yang Ultimate dikasih pelek yang two-tone modelnya ya. Peleknya pelek ring 17 dan ban dikasih ukuran 205. Profilnya 55. Harusnya sih secara profil lebih tebal gini, impresi berkendaranya lebih menyenangkan. Nanti kita akan ceritain impresi berkendaranya. Dari samping, secara umum kayak gini teman-teman. Kita lihat belakangnya. Lagi-lagi tampak belakangnya nggak beda teman-teman. Stop lampnya ini model barunya. Tampak secara umumnya lebih nonjol keluar gitu, lebih kekar di belakang sini. Dan pastinya karena ini tipe Sport, beda di emblemnya. Masuk ke dalam kabinnya, ketahuan ya Xpander tipe Sport ini di versi sebelumnya menjadi barang yang lumayan banyak diincar dibandingkan Ultimate-nya. Karena interiornya itu alih-alih menggunakan interior yang mayoritas beige warnanya ya, lebih terang, kalau ini dikasih warnanya hitam auranya. Lebih sporty dan juga yang paling penting adalah joknya ini lebih nggak gampang kotor teman-teman kalau dibandingkan dengan yang beige. Tapi secara umum interiornya masih mirip-mirip, di belakang pun masih sama. USB ada di sini, untuk AC pun ada double blower di belakang, dan secara umum mobil ini juga menawarkan kenyamanan yang sama. Sekarang kita duduk ke kursi pilotnya. Kita nyalain dulu ya, karena ini mobilnya keyless juga, jadi nggak perlu masukin anak kunci, tinggal tekan aja nih. Oke, kita atur dulu AC-nya, asik ya, karena udah digital AC-nya. Sama kayak Ultimate pastinya. Dan secara umum lagi-lagi teman-teman auranya ini lebih sporty sesuai dengan nama trimnya ya, trim Sport. Mayoritas warnanya hitam dibalut dengan ini ada aksen soft touch ya, kulit gitu, yang warnanya juga coklat tua. Dan di sini kalau yang Ultimate dikasih panel kayu, kalau ini agak kayak motif serat karbon gitu ya, asik lah. Nah perbedaannya dengan Ultimate adalah di setirnya kelihatan teman-teman. Apa coba yang hilang? Ini nih sebelah kanan, nggak ada cruise controlnya. Jadi walaupun yang Sport ini harganya beda sedikit dibanding yang Ultimate CVT, yang Sport CVT ini nggak dibekali dengan cruise control. Kalau ke tengah sih nggak ada yang berbeda teman-teman, instrumen cluster masih sama, AC-nya mirip, tadi yang gue bilang ya, pengaturan AC juga digital. Tuas shifternya sama, electric parking brake pun ada untuk yang Sport CVT. Tapi untuk yang Sport manual, dia nggak dibekali dengan electric parking brake, jadi masih rem parkir tarik biasa. Sekarang kita akan lanjut jalan-jalan bareng sama New Xpander tipe yang Sport ini. Let's go! Nah teman-teman, kayak yang tadi gue bilang di awal ya, kita udah pernah nyobain Xpander Ultimate dan kita nyobainnya di sirkuit langsung. Jadi kalau kalian pengen tahu impresi pertama kami soal mobil ini di sirkuit, kalian bisa tonton ulasan kami sebelumnya ataupun baca ulasannya. Nah sekarang untuk yang kali ini nih, kita fokus ke pengetesan harian teman-teman. Mobil ini pastinya pakai mesin yang sama dengan Xpander lainnya ya. Mesinnya adalah mesin 1000 cc Mifec yang tenaganya di 105 daya kuda dan juga torsi 141 Nm.
Yang kayak gue bilang sebelumnya ya, mesin segini itu memang cukup banget untuk sekelas LMPV yang dipakai harian. Dan mesin ini halus, transmisinya pun udah pakai transmisi baru CVT, penggerak roda depan. Jadi yang namanya CVT memang feel berkendaranya itu lebih halus lah. Kita gas, dia nggak konstan gitu tenaganya, nggak nyentak-nyentak, dan juga tenaganya itu halus dari bawah ke tengah ke atas. Jadi untuk dipakai dalam kota, mobil ini memang pas banget. Nah, yang menarik teman-teman, berkat transmisi barunya ini, transmisi yang CVT, selain karena mesin lebih halus dan juga sering main di putaran yang rendah, ini sekarang aja kita rolling di perkotaan, dia paling 1500 sampai 2000 rpm. Jadinya konsumsi bahan bakarnya pun semakin menarik lagi teman-teman. Kalau yang lama Xpander pun udah irit, ini semakin irit lagi. Hasil pengetahuan kami untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 25 sampai 30 km per jam dengan kondisi satu penumpang dan juga tangki BBM ada di setengah, mobil ini dapat di angka 15 km per liter teman-teman. Wow, irit banget. Dan untuk rute luar kotanya, untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata konstan di 80 sampai 90 km per jam, mobil ini dapat di angka 1:20 atau 20 km per liter. Angka segitu memang luar biasa dengan bobotnya yang juga nggak ringan, dimensinya juga nggak besar. Jadi untuk jalan-jalan keluarga harian ataupun dipakai keluar kota, mobil ini bisa ngebantu kita lebih irit lah. Tapi teman-teman, memang khasnya CVT itu memang agak kurang pas kalau dipakai keluar kota yang jalurnya nanjak-nanjak. Walaupun mumpuni sih mobil ini untuk nanjak. Kemarin juga gua tes ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung yang tolnya notabene-nya lumayan nanjak, mobil ini nggak masalah sama sekali. Apalagi kalau kita greget ya, kita bisa pindahin shifternya dari D ke DS, tinggal tekan aja tombolnya. Dia langsung main di putaran mesin yang lumayan tinggi di atas 2000 rpm. Atau kalaupun masih dirasa kurang ketika nanjak, bisa pindahkan ke shifter ke transmisi yang L. Dia akan main di putaran mesin yang lebih tinggi lagi. Jadi supaya kita nanjak semakin mumpuni. Nah lanjut, abis kita tadi bahas mesinnya, sekarang kita bahas suspensinya. Mobil ini lagi-lagi untuk di dalam kota, gue udah pernah bilang mobil ini salah satu yang terbaik suspensinya. Memang setelannya ini ngebuat kita nyaman lah. Dipakai ngelibas jalanan yang konturnya nggak rata, konturnya jelek, ataupun speed trap, mobil ini nggak akan ngebuat kita mantul-mantul, tapi juga masih ngeberi keredaman yang sangat-sangat baik. Jadi nyaman dan juga empuk mobil ini karakternya. Terus, mobil ini tuh walaupun ground clearance-nya sekarang lebih tinggi, ngebuat dimensinya juga semakin tinggi, tapi untuk body roll-nya ternyata nggak terlalu gimana-gimana, nggak bikin buat kita limbung, dan juga nggak bikin buat kita takut lah. Ini coba kita agak berjalan zigzag sedikit ya. Body roll-nya nggak buat kita takut, walaupun ya namanya mobil sebesar ini, pastinya body roll-nya masih ada ya. Tapi untuk suspensi, lagi-lagi harus kita acungi jempol. Pasti ini tuh berkat karena Mitsubishi sekarang menanamkan suspensi yang di belakangnya, shocknya itu jadi dibuat lebih besar, ukurannya katanya setara dengan punyanya Pajero Sport, dan juga stroke-nya lebih panjang, makanya ground clearance-nya sekarang lebih tinggi, yaitu di 220 mm. Nah teman-teman, satu hal yang gua akhirnya sadari ya setelah nyobain Xpander yang Sport dan Ultimate adalah dengan pelek yang lebih kecil ini, pelek ring 16 ini, tapi dengan profil ban yang lebih tebal, ternyata Sport ini memberikan kenyamanan yang lebih. Apalagi ketika kita ngelewatin speed trap, polisi tidur, ataupun jalan yang jelek. Karena dengan profil yang lebih tebal, jadi redaman aspal yang jelek itu ke kabin jadi lebih semakin banyak dibandingkan dengan Ultimate yang profil bannya lebih tipis. Jadi mobil ini ya walaupun secara tampilan agak kurang enak dilihat mungkin ya dengan pelek single tone-nya, tapi secara kenyamanan menurut gue lebih baik dibandingkan Ultimate. Lanjut teman-teman, untuk bahas handlingnya ya, mobil ini tuh punya setir yang lumayan ngasih feedback dari aspal ke setir. Jadi karakternya kalau untuk teman-teman yang suka setir model-model kayak gini pasti sangat suka. Jadi nggak terlalu ringan, makanya ada kerasa feedbacknya ya. Dan juga mobil ini tuh walaupun dimensinya ya setara dengan LMPV pada umumnya, tapi dipakai meliak-liuk di jalanan yang padat pun masih nyaman. Dipakai putar balik pun radius putarnya nggak terlalu bikin kita nyusahin.
Jadi untuk dipakai perkotaan memang mobil ini pas sekali. Terakhir teman-teman, kita bahas fiturnya. Mobil ini itu hadir dengan kekedapan kabin yang lebih baik dibandingkan Xpander sebelumnya. Dan terbukti, mobil ini bahkan suara ban pun sedikit aja samar-samar kerasa. Dan kalau kita pakai di jalan raya, memang mobil ini jempolan lah kekedapan kabinnya. Terus juga fitur lainnya, fitur keselamatannya. Udah pasti ada 2 buah airbag di depan, fitur keselamatan lain kayak ABS, EBD, brake assist, ada fitur keselamatan lain. Di sini ada traction control pastinya, jadi ngebuat mobil ini semakin nyaman dan juga aman ketika kita kendarai. Fitur lain yang juga sekarang disematkan Mitsubishi ke New Xpander ini adalah fitur Auto Stop and Go. Fitur ini sederhananya kayak fitur idling stop system di motor-motor Honda atau di motor Matic kebanyakan lah. Jadi ketika kita berhenti di lampu merah mungkin atau di kemacetan, kalau kita ngejek remnya dalam keadaan full gitu ya, kayak gini. Nah, mesin akan langsung mati, dia langsung ke putaran mesinnya ke 0, dan kalau kita lepas remnya, dia akan nyala kembali. Fitur ini sukses ngebuat mobil ini jadi semakin efisien lagi konsumsi bahan bakarnya. Nah, tapi sayang fitur Auto Stop and Go tadi sebenarnya agak kurang pas ketika dipakai di jalan yang macetnya sangat gitu ya. Di jalan yang macetnya nggak keprediksi. Jadi kadang-kadang kalau gue lagi bawa mobil ini di kemacetan banget, biasanya gue matiin tuh fiturnya. Tapi tenang, di kemacetan itu ada fitur, salah satu fitur yang sangat ngebuat kita jadi semakin nyaman gitu ya, yaitu fitur Auto Hold di electric parking brake-nya ini. Dengan adanya fitur ini, kalau kita lagi berhenti di kemacetan, misalnya kayak gini ya, dengan catatan auto stop and go yang mati ya, mobil ini akan otomatis narik rem tangannya, auto hold. Dan kalau kita mau jalan lagi, tinggal kita injak aja pedal gasnya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, naik turunin rem parkir elektriknya ini. Fitur lain yang kalah buat mobil ini menyenangkan adalah head unitnya teman-teman. Head unitnya lebar, touchscreen, responsif juga, dan head unit ini bisa terhubung dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, tapi masih dengan wired, jadi butuh kabel ya. Tapi nggak kayak head unit aftermarket ya, nyolokinnya mungkin di sini. Yang ini nyolokinnya di bawah sini teman-teman. Jadi lebih rapih lah. Dan lagi-lagi yang tadi gue bilang udah Apple CarPlay, Android Auto, atau fitur lainnya kayak Bluetooth, radio pastinya juga ada di sini. Dan ada juga kamera mundurnya. Jadi lengkap lah. Lantas teman-teman, mobil ini tuh menjadi sebuah kegalauan pastinya ya dari calon pembeli Xpander. Karena dibandingkan dengan Ultimate CVT, harga Sport CVT ini hanya terpaut sedikit, sekitar 2-3 jutaan aja. Tapi CVT sama Ultimate pastinya punya berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihan dari Xpander Sport ini adalah aura kabinnya yang sporty, yang gelap. Tapi kekurangannya dibandingkan Ultimate, mobil ini belum ada cruise control dan juga pelek. Mungkin tampilannya kurang asik. Tapi dengan ban yang profil lebih tebal, yang tadi gue bilang, mobil ini memberikan kenyamanan yang juga nggak kalah asiknya nih. Menurut kalian gimana kira-kira dengan perbedaan-perbedaan tadi? Kalian pilih yang mana nih? Xpander Ultimate atau Xpander yang Sport? Atau kalian punya pendapat lain soal LMPV lain nih? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk main ke kanal kami di Detik Auto dan tonton video lain dari kami di kanalnya 20 Detik. Kalau gitu sekarang ya teman-teman, gue Fis pamit, stay safe dan bye-bye.